Ya, kita di sini bakal ngobrol-ngobrol santai, ngebahas tentang perkembangan politik di masa demokrasi liberal. Yuk kita mulai. Nah, kan kita udah mau mulai podcastnya, jadi jangan kemana-mana karena kita akan bahas tentang perkembangan politik di masa demokrasi liberal ya guys. Jadi tetap di sini dan pahamin apa isinya. Nah, politik di masa demokrasi liberal tuh luas banget tau. Bener banget. Periode demokrasi liberal dimulai setelah Indonesia kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Dari semula bernama Republik Indonesia Serikat, pembentukan RIS berdasarkan persetujuan di Konvensi Meja Bundar yang kemudian dibatalkan secara sepihak oleh pemerintah Indonesia. Gitu. Terus, demokrasi liberal sebagai periode yang penuh dengan harapan-harapan baru untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik di berbagai bidang. Namun, Fed membenarkan anggapan bahwa di masa tersebut stabilitas politik Indonesia belum kokoh. Nah, untuk lanjutannya, sistem pemerintahan pada masa demokrasi liberal dilandasi oleh UUD sementara 1950. Berdasarkan ketentuan dalam UUD tersebut, sistem pemerintahan Indonesia dijalankan dengan sistem parlementer. Sistem parlementer berarti kabinet pemerintahan disusun berdasarkan pertimbangan kekuatan kepartaian dan parlemen. Maka itu, ia sewaktu-waktu dapat dijatuhkan oleh wakil-wakil partai dalam parlemen. Nah, di dalam sistem parlementer itu ada kabinet-kabinetnya loh guys. Yaitu ada kabinet Natsir, kabinet Sukiman, kabinet Wilopo, kabinet Ali Satro Mijoyo 1, kabinet Ali 2 dan juga kabinet Juanda. Ya, itu dia. Kalian udah tahu belum? Apa tuh? Kabinet Natsir merupakan kabinet koalisi yang berisikan Partai Masyumi. PNI sebagai partai terbesar kedua menolak untuk ikut dalam koalisi ini karena tidak mendapatkan kedudukan yang dianggap sesuai. Oh, kok bisa gitu? Kenapa? Kabinet Natsir ini mempunyai beban berat menyangkut upaya pengembalian Irian ke tangan Indonesia. Pada kabinet ini untuk pertama kalinya dilangsungkan perundingan antara Indonesia dan Belanda menyangkut masalah Irian pada tanggal 4 Desember 1950. Sayangnya ya, kabinet bin jatuh. Sehingga Presiden Soekarno menunjuk Mr. Sartono dari PNI untuk membentuk kabinet baru. Mr. Sartono berusaha membentuk kabinet polisi PNI Masyumi, namun usaha Mr. Sartono ini menemui kegagalan tuh. Kemudian Presiden Soekarno menunjuk 2 orang formatur baru, yaitu Sidik Joyo Sukarto dan Dr. Sukiman untuk membentuk kabinet. Setelah memulai proses perundingan pada tanggal 26 April 1951 diumumin susunan kabinet baru di bawah pimpinan Dr. Sukiman dan Suwitjo. Wah, ternyata kabinet-kabinet yang dibentuk gak banyak yang bertahan lama ya. Iya nih. Bener gak sih ya? kalau kabinet Sukiman tidak mampu bertahan lama? Karena banyak hal yang ditentang oleh parlemen termasuk dari Masyumi dan PNI sendiri. Nah, itu bener banget karena masalah utama yang menjadi penyebab runtuhnya kabinet ini adalah pertukaran nota antara Menlu Subarjo dengan Duta Besar Amerika. Nota tersebut berisi tentang pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintahan Amerika kepada pemerintahan Indonesia berdasarkan Ikatan Mutual Security Act. Wah, berat juga ya masalahnya. Karena hal ini sayangnya kabinet Sukiman akhirnya runtuh. Iya, Zaman dahulu hal kayak gini emang sensitif banget. Tapi tahu nggak sih kalau banyak lagi kabinet yang bakal kita bahas. Selanjutnya kita bakalan bahas kabinet Wilopo. Kabinet ini terbentuk saat ekonomi sedang kritis sehingga kabinet ini melakukan penghematan yang sangat drastis. Puji, kira-kira kamu tahu nggak nih kesulitan apa saja yang dialami kabinet ini? tahu nggak Ji? Tahu nggak, Ji? Enggak. Tuh kan? Tahu nggak lo ini Jadi kalian tahu nggak sih? Tahu nggak? Tahu sih.
Soalnya kabinet Lopo itu adalah munculnya sepanotisme di beberapa tempat di Sulawesi dan Sumatera timbul rasa tidak puas tuh terhadap perimbangan alokasi keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat nih ke pemerintah daerah. Oh gitu. Iya tuh. Terus mereka menuntut tuh perluasan otonomi keadaan ini soalnya membahayakan kehutanan bangsa dan negara Republik Indonesia. Kedudukan kabinet yang udah goyah tuh menjadi semakin goyah jadinya. Oh. Tapi ada juga selanjutnya kabinet Ali Sastromijoyo. Kabinet ini juga ada banyak permasalahannya. Kabinet Ali ini masih harus menghadapi persoalan keamanan di daerah-daerah yang masih belum dapat dipulihkan. Seperti pemberontakan DI-TII di Jawa Barat, di Sulawesi Selatan dan di Aceh. Oh gitu ya Pan ya. Jadi tahu. Terus kabinet ini juga terus berupaya tuh untuk melakukan persiapan pemilihan umum yang udah dirintis pada masa pemerintahan kabinet Wilopo. Panitia prestasi yang paling menonjol yang menjadi pada yang paling menonjol yang terjadi pada masa kabinet Ali satu adalah berhasil tuh diselenggarakan konferensi Asia Afrika di Bandung pada tanggal 18 sampai 24 April 1955. Gitu. Jadi tapi ya, walaupun kabinet Ali 1 ini merupakan kabinet yang paling lama di pemerintah yang memerintah masa liberal, namun pada akhirnya pada tanggal 24 Juli nih Pan. Percaya nggak lo? 24 Juli tahun 1955, Ali Sastromojoyo menyerahkan mandatnya kepada presiden. Sebab utamanya itu Apa tuh sebabnya? Nggak tahu nih gua. Ya dan sini gua kasih tahu ya. Jadi sebab utamanya itu adalah masalah pergantian kepemimpinan TNI AD sebagai kelanjutan dari peristiwa 17 Oktober 1952 yang dianggap tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di dalam lingkungan TNI AD. Sayang banget ya harus nuntuk lagi. Makanya. Namun setelah kabinet Ali Wongso ini menyerahkan mandatnya, di mana saat itu presiden sedang menunaikan ibadah haji teman-teman. Jadilah wakil presiden itu nunjuk Mr. Burhanuddin Harahap untuk membentuk kabinet baru. Akhirnya terbentuklah kabinet Burhanuddin, tapi kabinet ini terbentuknya itu tanpa PNI. Oh gitu. Kalian tahu nggak sih prestasi dari kabinet Burhanuddin Harahap? Apa tuh? Nah, prestasi yang paling menonjol dari kabinet Burhanuddin Harahap yaitu diselenggarakannya pemilihan umum secara yang pertama pada tanggal 29 September 1955. Lebih dari 39 juta rakyat Indonesia memberikan suaranya di kotak-kotak suara untuk memilih anggota parlemen. Gitu. Wah, ribet juga ya ternyata. Makanya. Tapi ya, sedangkan pemilihan umum untuk anggota konstituante diadakan pada tanggal 15 Desember 1955. Pemilu 1955 menghasilkan 4 partai politik besar dari 27 partai peserta pemilu. Keempat partai politik yang memperoleh suara terbanyak dengan berakhirnya pemilu umum, tugas kabinet Burhanuddin dianggap telah selesai. Nah, setelah kabinet ini jatuh tuh, kabinet Ali Sastromijoyo membentuk kabinet baru tahu. Bohong. Emang serius? Emang kata siapa? Iya. Teksnya. Kamu tahu nggak Pan? Ya, tahu nggak ya? Tahu nggak ya? Nah, ya tahu nih. Apa ya? Pada tanggal 8 Maret 1959, Presiden Soekarno menunjuk Ali Sastromijoyo untuk membentuk kabinet baru. Gitu. Iya, kabinet Ali II ini merupakan kabinet koalisi antara 3 partai besar. Apa yaitu- aja? Tahu nggak? Rin, tahu nggak? Apa tuh? Jangan-jangan ada PNI nih? Ya, Oh, pertama benar. ada PNI Masyumi dan ada NU di samping beberapa partai kecil lainnya. Tapi ya, jangan lupa kalau misalkan pengumuman resmi terbentuknya kabinet dengan susunan lengkap diumumkan pada tanggal 20 Maret 1956. Tahu nggak kalau tanggal segitu? Apa ya? Ada yang tahu? Lu tahu aja? Tahu lah gua. Gak tahu, ada yang tahu nih. Makanya dengerin nih, kabinet baru ini juga tuh ya mendapatkan kepercayaan penuh dari presiden kita. Bayangin, presiden ngasih kepercayaan penuh
untuk kabinet baru ini. Namun kabinet Ali yang kedua ini harus menghadapi kesulitan. Di antaranya itu adalah berkobarnya semangat anti Cina di masyarakat dan adanya kekacauan di beberapa daerah. Oh, gitu ternyata. Keren banget ya. Dia bisa dipercaya buat kabinet baru yang kedua kalinya loh. Iya, keren banget. Iya, makanya itu. Bahkan Iya. banyak kabinet-kabinet yang udah terbentuk tapi dia gagal. Bahkan dia bisa buat yang kedua kalinya. Kedua kalinya. Tetapi dalam kabinet ini nih timbul perpecahan antara Mas Yumi dan PNI. Kenapa tuh? Karena Mas Yumi itu menghendaki agar si Ali Sastromojo itu menyerahkan mandatnya sesuai dengan tuntunan daerah. Nah, Tahu nggak, Pip? tahu. Nah, tapi pihak PNI ini menolaknya. Kenapa ditolak? Nah, pada bulan Januari 1957, Mas Yumi menarik menteri-menterinya dari kabinet. Hal ini sangat melemahkan posisi kabinet Ali yang merupakan kabinet hasil pemilu pertama, sehingga pada tanggal 14 Maret 1957, Ali Sastromijojo terpaksa menyerahkan mandatnya kembali kepada presiden. Wah, ternyata setelah kita bahas lagi, perkembangan politik di masa ini tuh benar-benar rumit ya. Iya, rumit Iya. banget. Pusing. Ini kita Bayangin- aja belajarnya pusing banget ya. Iya kan? Iya. Bayangin kalau kita udah hidup, kita udah lahir di masa itu kayak gimana ya? Kita jadi apa ya? Ya, kita bersyukur banget ya di sini ya. Kita Sekarang di kira-kira masa-masa ini. Kalau- Sekarang hidup enak ya. Di ruangan ini ber-AC. Kalau dulu mungkin kita nggak sekolah kali ya. Iya. Iya Keren sih. banget. Jadi. Terus juga kalian penonton sadar gak sih kalau sekarang kita bakalan bahas materi kita yang terakhir? Sadar nggak? Sadar nggak? Sadar nggak? Cepet Cepet banget. cepet juga ya. Wah. Karena nggak kerasa kan kalau bahas-bahas kayak gini nih. Iya nggak kerasa karena kita semua pada tertarik untuk bahas ini. Para penonton pada tertarik nggak? Kalau masih Tertarik nggak? tertarik, tetap stay tune di sini ya. Kalau nggak tertarik, marahin nih. Bercanda. Nah, Jadi guys, kita kedatangan bintang tamu dari salah satu teman kita. Ada yang tahu nggak kira-kira siapa? Tahu gak yo siapa yo? Tebak. Yo clue-nya kasih clue nggak sih? Ya, kasih dulu clue kasih. Jadi dia tuh orangnya tinggi. Kalau udah main cewek nggak bisa diganggu ya nggak sih? Apalagi kalau lo Kalau udah baca komik, dia tuh rasanya udah nggak ada harga dirinya lagi. tuh dunia meledak juga. Kita main COC. Tepat itu. Orang Jadi perang di dunia asli, dia main perang COC. Itu kayaknya dia juga mungkin terinspirasi dari sejarah kan. dari sejarah demokrasi ya. liberal ini Siapa di tahu masa kita bisa sekarang. belajar dari dia ini tentang sejarah COC gimana. Iya, yuk kita sekarang Iya nggak sih? kita panggilin. Ayo nggak kita sih? panggilin ya. Ayo. Oke, pergi. Udah dulu main COC nya itu. COC terus. Nah, ini ya sosok orangnya. Ayo coba perkenalan diri dulu. Nama saya Tomiko Ramadan. Coba jangan kayak abis pinjol ya mas. Saya di sini dipaksa. Enggak. Ya jadi bang, menurut abang ini gimana? Gak tahu nggak merhatiin saya. Saya namanya Coce. Ada contohnya. Ini ya. Kalau soal COC, Coba liatin dulu itu HP lagi ngapain. Coce. Jadi Bu Novi kalau yang ini udah nunduk main cewek. Dan COC. Jadi tolong diperhatiin ya bu. Tolong diperhatiin ya Bu. Oh, iya. Teruntuk Tandain namanya mereka Okta. berdua ini dan Evan. Ya kita orangnya rajin. Iya. Kita ini rajin. Kita orang berempat. Insya Allah. Berdua ini enggak. Oke guys, ya. Oke, terima kasih untuk undangan. Terima kasih untuk tamu undangan Makasih ya, karena udah masuk undangan. frame. Jadi Kita langsung ke materi selanjutnya lagi. kita akan lanjut bahas materi lagi. Bye bye. banyak banget kabinet yang terbentuk di masa pemerintahan liberal ini, dan banyak kabinet yang cepat runtuh dan ada yang bertahan lama. Bener banget. Bahkan keren ya, ada yang bisa buat kabinet kedua loh di dalam masa pemerintahan liberal Kabinet ini. Ali tadi ya berarti? Iya. Iya. Terus dipikir-pikir mereka semua keren dan bertanggung jawab banget ya. Cocok untuk dijadi contoh untuk anak-anak sekarang. Iya, Bener jelas banget. Cocok untuk dijadikan contoh. Iya nggak ya? Setuju sih. Setuju banget lo ya? Setuju. Oke, sekarang saatnya kita lanjut untuk bahas kabinet selanjutnya, yaitu ada kabinet Juanda yang dilantik pada 9 April 1957. Ada yang tahu nggak nih kabinet ini dipimpin oleh tokoh yang berasal dari mana? Dari mana tuh?
Kabinet ini dipimpin oleh tokoh yang bukan berasal dari kalangan partai politik. Keren banget. Dia bisa Gue tahu. Siapa? Jadi ya Apa dalam pemerintahan ini dibantu dengan 3 wakil perdana menteri, yaitu Hardi PNI, Idam Khalid NU, dan J. Leimena dari Parkindo. Salah satu prestasi kabinet ini adalah menentukan garis kontinental batas wilayah laut Indonesia melalui deklarasi Juanda. Van, kamu tahu gak sih kalau pemerintah itu udah berusaha untuk mengatasi krisis dalam negeri itu, namun tampaknya tidak berhasil dengan baik, tahu? Iya toh. Iya, bahkan gak lama dari kejadian ini itu terjadi percobaan pembunuhan untuk presiden kita, yaitu Presiden Soekarno. Tahu nggak ini disebut peristiwa apa? Peristiwa apa? Disebut dengan peristiwa Cikini. Pada tanggal berapa tuh? Cikini. Nah, bener banget itu ada lagunya, tapi kayaknya bukan itu ya. Iya, bukan. Offset. Belum bahasan ya. Peristiwa ini tuh terjadi pada tanggal 30 November 1957 di depan perguruan Cikini maksudnya. Cikini ya ding, Cikin. Setelah peristiwa tersebut, keadaan negara semakin memburuk banget. Wow, Banget ya. ternyata seserem itu ya tuh ya. Iya. Dan ternyata daerah-daerah semakin terang-terang menentang kebijakan pemerintah pusat yang berkembang menjadi pemberontakan PRRI atau Permesta. Kabinet Juanda berakhir setelah Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959. Dan mulailah bab baru dalam sejarah RI. Ada yang tahu nggak tuh apa? Yaitu masa apa? Apa tuh? Apa tuh? Demokrasi kah? Ya, demokrasi, tapi lebih masuknya lagi demokrasi terpimpin. Oh, akhirnya Indonesia bisa masuk ke demokrasi terpimpin. Ya, akhirnya selesai juga ya topik kita tentang kabinet pada masa liberal. Serius? Seriusan? Udah selesai aja nih? Udah selesai? Iya. Selesai nih kayaknya nih. Akhirnya selesai juga topik kita pembahasan tentang kabinet pada masa liberal. Wow, Oh, cepet banget banget. ya. Nggak kerasa deh. Emang. Aduh. Benar. Tapi jangan skip dulu videonya karena kita akan bahas tentang pemilihan umum pada tahun 1955. Oh, Jadi tunggu videonya ya. Wis, materi baru nih. Oke guys, sekarang kita akan bahas tentang pemilihan umum nih 1955. Setelah sistem parlementer selesai dan masuk ke dalam masa demokrasi terpimpin nih, pemilihan umum legislatif Indonesia biasa dikenal dengan pemilu. Gitu. Pemilihan umum pertama di Indonesia itu diadakan pada tahun 1955. Pemilihan ini sering dikatakan sebagai pemilu Indonesia paling demokratis. Wow. Nah, pemilu ini juga dilaksanakan saat keamanan negara masih kurang kondusif. Beberapa daerah dirundung kekacauan oleh DITII, khususnya pemimpinan Kartosoewirjo. Dalam keadaan seperti ini, anggota angkatan bersenjata dan polisi juga memilih mereka yang bertugas di daerah rawan digilir datang ke tempat pemilihan. Oh gitu. Pemilu akhirnya pun berlangsung aman. Pemilu ini bertujuan memilih anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Oh alah, gitu ya. Berarti ini pemilu pertama yang bisa menghasilkan adanya anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat pertama ya di ini Indonesia. Benar banget. Wih, gila. Wah, udah habis nih. Iya. Iya ta? Aduh. Wah, Nggak nyambung banget. Gak kerasa banget, ternyata ada banyak banget materi yang kita bicarain ya. Sampai kepada para penonton. Wah, akhirnya kita udah sampai juga nih di penghujung ke podcast. Bener Dan banget topik tuh. yang kita bahas ini tentang politik pada masa awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal selesai juga. Bener nih guys, kira-kira setelah kalian nonton podcast kita, apa aja nih fakta-fakta yang baru kalian tahu dan tentang perkembangan politik di masa demokrasi liberal? Komen di bawah ya. Komen di Komen ya. bawah untuk pertanyaan dan juga fakta-fakta yang barusan kalian tahu. Oke, Like. bye-bye. Bye-bye. Terima kasih. Fuck gitu.